Aku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia ku jaya sentosa dari awal. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia ku jaya sentosa. Aku mau jadi petani, aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia ku jaya sentosa. Petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Luar biasa. Saya tidak tahu Bapak Ibu, angkatan demi angkatan tambah semangat ternyata. Luar biasa. Untuk jagung tadi bisa dipahami kira-kira? Saya minta maaf, mudah atau susah? Yang susahnya di mana saya tunjukkan. Susahnya ketika Bapak Ibu memotivasi orang lain. Menjualnya juga susah? Enggak, kalau menjualnya tidak akan susah. Kalau di luaran harga 10.000, Bapak jual 4.000, kira-kira susah atau mudah? Sebentar. 4.000 murah atau mahal? Murah. Kalau kepengen laris, jual yang mahal atau yang murah? Yang murah. Yang lain jual 10.000, kita jual 4.000, bahagia kok kita kok. Yang penting ada barangnya, betul. Terus yang kedua kan begini Bapak Ibu, pupuknya gratis enggak? Bibitnya gratis enggak? Seandainya petani, walaupun produksi 1 ton saja kan tetap dapat untung. Hari ini Bapak Ibu mengembalikan biaya modal aja susah kok. Apalagi dihitung dengan tenaganya dan sewanya. Karena itu ketika kita menerapkan ini adalah mudah. Tetapi yang sulit itu mengajak petaninya mau. Orang paling gampang nanti berkata sewa saja, tanah saja. Gitu aja. Suruh nyewa tanahnya. Tapi minta tolong. Ya boleh sih kalau Bapak Ibu punya tenaga. Bapak Ibu butuh waktu untuk bisa edukasi. Ingat baik-baik, untuk menjadi seorang pemimpin kita jadi teladan. Untuk kita jadi teladan supaya apa? Kita jadi guru. Ketika kita bisa jadi guru, maka kita bisa mengajari orang. Bermanfaat bagi orang bukan kita yang kaya Bapak Ibu. Bermanfaat bagi orang itu adalah kita memperkaya banyak orang. Dan itu adalah ibadah. Setuju atau tidak kira-kira? Kalau yang kaya di desa itu cuma Bapak Ibu sendiri, itu tidak berhasil. Itu berhasil menurut diri sendiri. Keberhasilan kita adalah membuat orang lain berhasil. Dan itulah goalnya ibadah. Karena itu jangan bosan-bosan. Untuk menjadi besar butuh proses. Ini hitungannya gampang 11 bulan. Tapi percayalah tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin? Beli sapinya kapan? Kecuali Bapak Ibu sudah kreatif lagi. Yang punya sapi dijak ngobrol. Boleh enggak saya titip pakan? Bahagia enggak yang punya sapi? Tapi kotorannya saya ambil. Nah, kalau ketika Bapak Ibu sudah sampai level itu, sudah jadi pemimpin atau belum kira-kira? Sudah jadi manajemen.
Pertanian itu bicara manajemen tingkat tinggi Bapak Ibu. Pertanian itu bukan hanya masalah mencangkul, menanam dan menjual, bukan. Pertanian itu bicara tentang ilmu, semuanya harus tergabung di pertanian. Coba nanti Bapak Ibu akan buat pupuk nih ya. Hari ini kan ZPT, insek, fungi, pakan dibuat semua. Kelihatannya itu ilmu atau cuman praktek aja? Ilmu. Ilmu apa yang di dalamnya? Ilmu biologi ada. Biologinya enggak nanggung-nanggung loh. Mikroba Bapak Ibu. Mikrobiologi di situ. Fermentasi itu juga bicara tentang kimia. Suatu proses terjadinya reaksi kimia. Kan Bapak Ibu terimanya kan matengnya. Kalau saya belajarnya kira-kira belajar matengnya atau belajar ngitungnya? Ngitungnya padahal saya ini sarjana ekonomi Bapak Ibu. Bersyukur saya dulu sarjana ekonomi yang diajari ngitung. Ya walaupun ngitungnya ngitung kimia kan harus tahu rumus. Harus tahu nama bakteri. Harus tahu suhunya, harus tahu kehidupannya. Banyak orang juga tanya, orang-orang pintar tanyanya, Pak Bayu bagaimana cara membuat dosis? Dosis itu paling sulit Bapak Ibu, menentukan dosis. Selama ini pupuk organik itu pakai dosis atau tidak Bapak Ibu? Ya pakai, tapi yang ngawurisasi kan. Nah, yang ngawur saya boleh. Bapak Ibu tidak boleh ngawur loh ya. Kenapa Bapak Ibu tidak boleh ngawur? Karena Bapak Ibu sekolah. Saya kan tidak sekolah, karena itu saya boleh ngawur. Tahu bedanya, tahu bedanya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah sekolah, berarti sudah punya rambu-rambu atau belum? Sudah kan. Tetapi kalau saya dulu waktu masih buat pertama kali, kan masih belum ada rambu-rambu, karena belum ada bukunya. Tetapi gara-gara saya sudah belajar, dan itu saya melakukan namanya percobaan. Percobaan itu trial and error. Bisa benar, bisa salah. Nah, ketika bisa benar, bisa salah, keluar namanya satu kesimpulan. Ketika keluar namanya kesimpulan, itulah keluar dosis. Nah, karena itu Bapak Ibu, di organik, ketika saya bangun pertanian organik ini, yang paling sulit adalah menentukan dosis. Supaya bisa seragam semuanya. Apa yang saya buat? Katalis. Tahu maksud saya? Seandainya saya cuma ngajari, silakan Bapak Ibu buat kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, diolah seperti itu tanpa katalis. Saya mau tanya jujur, hasilnya beda atau tidak? Beda. Tiap daerah beda atau tidak? Beda. Terus habis itu dosisnya saya nentukan, kira-kira beda atau tidak? Beda. Supaya bisa seragam semuanya, saya ciptakan katalis. Supaya apa? Keluar namanya SOP. Petunjuk pemakaian, cara penggunaannya. Ketika sudah ada SOP, keluar rumus. Ini kilo, ini liter, dan sebagainya. Itu loh ditawar. Sudah ada yang pernah nawar di sini? Pak, boleh enggak ya kencing kambing saya ganti dengan kencing manusia? Kan paling banyak begitu. Pak, di tempat saya enggak ada kotoran ayam gitu. Kalau enggak ada gitu boleh sih ditawar, boleh. Tapi hasilnya berbeda atau tidak? Berbeda, pasti berbeda. Nah, supaya sama, ya minta tolong ikut SOP dulu deh. Kalau kepengen sudah berbeda, nanti levelnya, belum sekarang. Tapi tenang, saya kan ajari dari dasar. Tanpa katalis pun bisa, bisa. Cuman butuh waktu trial and error, percobaan. Terus yang kedua butuh waktu. Ketika saya buat katalis pertama kali, begini loh Bapak Ibu. Bangun pertanian aja sudah susah, kimia aja susah, betul atau tidak? Apalagi organik. Ada yang tanam cabai di sini? Ada, sudah pernah tanam cabai? Pakai kimia dan organik atau kimia saja? Semi, sebentar saya tanya. Ketika sebedengan sudah jadi, dikasih kotoran apa? Berapa banyak? Satu bedeng berapa meter? 10? Enggak ada. 5? Oke, ini saya tunjukkan. Ini cerita benar ya Mas ya.
Bukan mengada-ada loh ya. 6 dikasih 2 karung. 1 hektar berapa meter Bapak Ibu? Ketemu berapa Bapak Ibu? 1.600-an, berapa ya? 1.500 lah boleh ya. Dikalikan 2 Bapak Ibu, ketemu berapa karung? Terus 3.000 deh sudah. Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau tanam organik, ini bukan organik loh, semi loh ya. Sudah dikasih organik 3.000 karung masih dikasih kimia loh ya. Bener ya Mas ya? Bagus atau jelek? Hasilnya itu ya lumayan bagus, tapi nanti setelah fase generasi banyak penyakitnya. Sudah ngoyo kayak gini loh masih gak berhasil. Bagaimana? Masih mau bertani? Ini ceritanya bukan saya loh yang cerita. Kalau di daerah sini Bapak Ibu 1 hektar itu sekitar 1.000 karung. 10 meter sama dengan 1 karung. Pertanyaannya satu, siapa mau bawa 1.000 karung ke sawah? Betul atau tidak? Terus akhirnya dari sinilah saya ciptakan katalis. Supaya apa? Dari 1.000 karung cuma jadi 50 karung dan 50 liter. Sudah hemat atau belum? Jauh atau tidak? Jauh. Tapi hasilnya lebih baik daripada kimia. Kalau seandainya saya tidak pakai katalis Bapak Ibu, buat organik setara kimia berat atau tidak? Impossible. Bapak Ibu kan mintanya dipupuk sekarang hijau besok kan? Itu yang saya harus betul-betul meres otak Bapak Ibu. Kenapa saya harus betul-betul meres otak? Gimana membuat organik setara dengan kimia? Itu adalah ngelawan tembok yang tidak karuan tebelnya itu. Tidak mungkin Bapak Ibu. Percayalah. Kalau seandainya ini bukan karena pangsit, tidak bisa saya nularkan buat ilmu ini kok. Karena saya ini hobi makan mie. Keluarlah pangsit. Masalahnya belum ada bukunya. Betul atau betul? Saya itu sedih. Ketika saya ngomong katalis, semua orang buat katalis. Orang-orang ini tahu apa enggak? Ya saya bahagia saja. Walaupun saya tertawa kadang-kadang gitu loh. Kan gara-gara gini kan ada konten-konten YouTube lain kan nyerang saya gitu ya Bapak Ibu ya. Percayalah, Bapak Ibu kalau sudah pernah tahu katalis, terus buat katalis sendiri, kalau sudah bisa, saya jamin 100%, tidak akan mau buat. Kenapa kok begitu? Biayanya lebih mahal daripada beli. Wong itu loh program sosial saya. Katalis itu program sosial saya. Kalau Bapak Ibu tahu itu konsepnya rugi Bapak Ibu buat katalis. Sakingnya saya pakai untuk perang. Saya tunjukkan ya, bahannya katalis yang saya ambil dari Gadok. 1 kilonya 18 juta. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, tanya di internet. Harga BSM Gadok berapa? 15 mili. 300.000. 1 liter berapa? 1000 mili berapa botol berarti? 60 botol. 60 kalikan 300 ketemu berapa? 18 juta. 1 liter hanya untuk 100 liter katalis. 1 liter berarti berapa? 18 juta. Untuk 1 liter 100 liter katalis.
Berarti 18 juta dibagi 100 ketemu berapa? 1,8 juta. Bapak Ibu beli berapa harga katalis? 20. Ketemu hitungan enggak? Jangan tanya hitungan. Karena ini sampah saya, cuman itu aja. Begini loh Bapak Ibu. Saya tunjukkan rahasia dalam ya ini. Bapak Ibu tanam sayur, orang lain bisa tanam sayur tidak? Bapak Ibu buat sayur organik, orang lain bisa sayur organik atau bisa? Tidak. Sekarang saya tunjukkan teorinya. Seandainya ini sawi. Pernah makan hidroponik? Pernah beli sayur hidroponik? Cara ngecek apa yang ada di dalamnya. Beli sayur hidroponik Bapak Ibu rebus. Jadinya apa? Air. Karena berasal dari apa? Air. Dari air akan kembali menjadi air. Manusia diciptakan dari apa? Benar, setuju? Yakin ya, bukan dari monyet ya. Manusia diciptakan dari tanah. Berarti unsur kita berasal dari apa? Makanan kita berarti berasal dari tanah. Kalau Bapak Ibu sawi organik dengan hidroponik, hidroponik keluarnya adalah air. Ketika organik keluarnya adalah enzim. Terus yang kedua, Bapak Ibu pernah beli semangka, habis makan semangka batuk? Bagaimana cara bisa membuat semangka yang manis habis dimakan bisa batuk? Kan keren. Tahu caranya? Bukan disuntik Bapak Ibu. Ketika tanaman masih di lahan, Bapak Ibu, ini disiram dengan sari manis atau raja gula. Ketika disiram dengan sari manis atau raja gula, dihisap tidak oleh tanaman? Dihisap. Semangkanya jadi manis atau tidak? Manis. Tapi percayalah, habis makan itu seri terus batuk. Artinya apa? Tanaman mengambil sesuatu yang kita berikan kepadanya. Setuju atau tidak? Itu kata kunci. Nah, kalau yang racun itu bisa diserap, berarti kita ngasihkan yang herbal. Herbal ini kita masukkan di dalam tanaman. Maka keluarnya adalah obat. Sebentar, tadi beberapa sudah. Ini tadi makan apa hari ini tadi, siang ini tadi? Soto. Soto daging, ya. Betul. Empuk atau tidak? Empuk sekali. Pernah makan soto daging seperti itu? Kalau dijual 2 juta. Loh benar, kalau dijual 2 juta. Karena makan sendiri kan gratis enak. Bahagia tidak Bapak Ibu? Ayam, kapan ya? Nanti tidak tahu ya, saya tanya dapur dulu, kapan makan ayam gitu loh. Yang organik gitu loh. Ayam yang Bapak Ibu nanti produksi, bukan ayam biasa. Slogan kita, makan ayam tanpa bumbu. Kalau yang angkatan 1 minggu Bapak Ibu, saya suruh motong sendiri peserta. Motong sendiri, masak sendiri, biar bukan tidak ada dusta di antara kita. Nah, tujuannya apa? Yang kita jual ini loh bukan mainan. Yang kita jual ini loh sesuatu yang sangat berharga. Pesaing banyak, nanti Bapak Ibu buat organik, semua kan ikut organik, percayalah. Tapi ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Kualitas. Sama-sama makan wortelnya, sama-sama makan sayurnya, hasilnya bumi langit. Karena yang kita jual ini herbal. Itulah yang saya taruh di dalam katalis. Tujuannya untuk apa? Untuk promosi. Herbal itu lebih hebat daripada kimia. Cuman itu dulu. Supaya ada orang berminat ke herbal dan ke organik. Kalau saya buat organik dan buat pupuk yang tidak bisa sama dengan kimia, orang mau belajar atau tidak? Tidak mau.
Nah, saya minta tolong. Bapak Ibu kan sekolah sudah di tempat saya. Tolong besok buat sendiri-sendiri. Herbalnya gampang. Cari bahan 90 macam bahan, simpen dan lupakan. Loh, sudah kan enak kan? Kan bukan untuk orang kan ini kan. Ini untuk tanaman kan. Jadi buatnya seperti apa? Seperti nutrisi, seperti kuteja. Butuh waktu berapa lama? 3 tahun. Jangan ditawar. 3 tahun ya 3 tahun gitu loh Bapak Ibu. Manusia itu kalau dikubur, orang Jawa, ada orang Jawa enggak di sini nih? Pernah selamatan enggak? Selamatan itu terakhir kapan? 1000 hari itu berapa tahun? Kenapa kok terakhirnya di 3 tahun? Karena yang dari tanah akan kembali menjadi tanah. Unsur ini harus 0. Manusia itu kan kosong Bapak Ibu. Orang yang paling hebat, orang yang paling sakti adalah orang yang bisa mengosongkan dirinya. Betul atau betul? Supaya berhasil, ayam 10 itu kita itu kosong. Ditambah 1 di depan. Namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang membuat kita berarti angka 0-nya, angka 1-nya? Angka 1. 0-nya banyak Bapak Ibu. Ini usaha kita. Kemampuan kita, tidak ada 1 di depan, berarti atau tidak kita? Tidak berarti. Karena itu saya katakan, pertanian yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Gusti Allah itu sama dengan 0 besar. Habiskan uangmu. Saya sering kali kadang-kadang, saya ini konsultan juga Bapak Ibu. Orang yang punya modal puluhan miliar, ratusan miliar ketemu saya ajari lomba. Ayo sudah kamu modal 30 miliar, saya tak modali 500.000. Siapa yang hidup gitu aja kalau saya ngomong. Enak mana usaha 30 miliar atau 500.000? 500.000 kan kita tidak punya uang 310 miliar. Benar Bapak Ibu. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Katalis ini Bapak Ibu, ya memang terus terang kita kurang sih, kita sampai kekurangan. Tapi tenang, ini program amal saya. Dan akan terus saya kawal mudah-mudahan insya Allah sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun tolong buat sendiri-sendiri. Jangan terus, nanti gini loh, saya itu tidak enak Bapak Ibu. Saya itu paling tidak suka gitu loh ya. Dianggap bisnis jual katalis gitu, terlalu rendah bagi saya. Mas saya jualan herbal aja saya batasi kok. Saya punya pabrik herbal itu 4 Bapak Ibu. Jadi kita sudah lebih dari cukup. Jadi ini adalah program sosial. Saya pakai untuk menciptakan pasukan. Karena itu datang ke sini goal saya karena Bapak Ibu sudah salah jalan. Datang ke tempat saya kasih ilmunya. Supaya apa? Supaya begini. Kalau dulu ketemu orang salah, Bapak Ibu biarkan kalau tidak tahu, betul atau tidak? Kalau ada orang salah, jalannya mau masuk jurang, terus Bapak Ibu yang tahu, terus tidak mengingatkan, siapa yang dosa? Kita, betul ya? Setuju atau tidak? Bapak Ibu kan belajar kebenaran hari ini, selama 2 hari. Loh, mau tidak mau kan terpaksa kan? Terus habis gitu ada orang makan racun, makan tidak sehat, bisnis yang mau hancur, terus Bapak Ibu mau diam. Berarti siapa yang salah kalau gitu? Kita tidak mengingatkan. Perkara diingatkan terus tidak mau, alhamdulillah tugasnya Bapak Ibu selesai. Betul atau betul? Yang penting sudah ngomong. Perkara dia tetap berjalan, alhamdulillah. Berarti mengurangi pesaing. Berguru. Kenapa saya jelaskan ini? Kembali lagi ke teori. Materi masih banyak. Oke, sekarang saya jelaskan ayam Bapak Ibu. Ayam tadi kan dari 10 ekor nih, betul ya? 10 plus 1. Sudah hafal hitungannya 10 ekor ayam menjadi miliarder? Harusnya hafal lah. Ayo saya cari teori. Nanti minta tolong. Ini kalau tidak jelas tolong tanya teorinya dulu. 10 ekor Bapak Ibu, telurnya ayam kampung berapa banyak tiap bulan? 1 bulan 10 paling banyak. Betul ya? 10. Kenapa kok 10? 10 telur, 20 hari
kudu ngerem, tapi tidak usah diremkan, dimandikan supaya dia telur lagi, gitu ya. Oke, saya pakai mesin tetas boleh ya? Semua punya listrik kan? Bisa beli mesin tetas? Ya insya Allah ya, kalau tidak bisa buat sendiri gitu loh ya. Anggap aja 10 nih. 10 telur ini bentuknya 3, lonjong, bulat, oval. Yang dipilih yang oval. Yang lonjong sama yang bulat ini untuk dijual. Dijual Bapak Ibu. Dijual untuk apa? Untuk pakan. Jadi seandainya kita punya 10, satu bulan berapa butir? Anggap aja yang kita tetaskan 50, yang kita jual 50. Bapak Ibu ketika punya limbah rumah tangga, kan tidak mungkin cukup untuk 10 ekor. Kan nanti kan Bapak Ibu belajar cara membuatnya ditambah dengan dedak padi. Dedak padinya berapa? 50%. 1 kilo, 1 kilo. 1 kilo dedak, 1 kilo LRT. Ini untuk pakannya ayam. Jadi dedaknya beli kan. Nah dedak beli berarti kalau 10 Bapak Ibu plus 1 lah 11. Berarti sehari pakannya itu berarti 10, anggap aja 10 kali 250, 200 gram, ketemu 2 kilo kali 1 bulan sama dengan 60 kilo. Betul ya? 10 ekor, sehari makannya 200 gram, 1 ekor, berarti kalau 10 kali 200 gram ketemu 2 kilo. 2 kilo kali 30 hari, ketemu 60 kilo. Harga dedak berapa di tempatnya Bapak Ibu? 3.000, berarti kali 3 sama dengan 180.000. Nah, oke. Bapak Ibu cuma punya telur 50 nih, kurang sedikit berarti telurnya ini. Harganya telur berapa? Anggap aja 3.000 juga ya. 150.000. Ini Bapak Ibu untuk dikonversikan ke sini. Sorry. Ini dibagi 2. Karena yang 100 gram LRT, 100 gram dedak. Dan ini dibagi 2 tinggal 90.000. Sudah, oke. Lunas ayamnya, betul atau tidak? Sekarang saya mau tanya, ayamnya jadi bebannya Bapak Ibu atau tidak? Tidak. Saya minta tolong. Anggap aja ayam ini titipannya Gusti Allah kepada Bapak Ibu. Ayam tinggal di Bapak Ibu, tidak membebani Bapak Ibu. Numpang, tapi Bapak Ibu untuk belajar. Bapak Ibu masih diopai kok, masih diopai 60.000 dan anaknya. Nah, tolong karena ini titipan dihargai dengan baik. Banyak orang Bapak Ibu usaha awal, dia sudah pakai hutang. Ketika hutang itu ayamnya, ternaknya saya jamin 100%. Hidup segan mati tak mau. Karena sudah terlalu berat beban hidupnya. Bapak Ibu lihat dia nanggung hutang. Kasihan kambing, kasihan ayam. Tapi kalau ini ayam merdeka atau enggak di sini? Merdeka. Makan aja dia cari sendiri kok. Nah, setelah ini 50 ini ditetaskan. Netas anggap aja sekitar 80%. Tinggal dapat 40 ekor. Nah, ini saya tunjukkan Bapak Ibu caranya. Ketika Bapak Ibu mulai dari bulan pertama 10 ekor, di bulan yang sama ini punya anak berapa? 40 ya. 4, tahu enggak ngitungnya? Saya tunjukkan biar enggak salah. Nanti Bapak Ibu kalau ketemu orang tolong hitungkan ini. Supaya enggak pakai ngawurisasi kayak saya. Yang ngawur saya, Bapak Ibu enggak boleh ngawur. Harus tahu rumusnya. Bapak Ibu kan punya 10 induk nih, betul ya? Bertelur 100 per bulan. Yang 50 dijual untuk beli pakan. Berarti pakannya gratis atau tidak? Gratis. Anakannya yang telur 50 ditetaskan, anggap aja netes 80%. Berarti sisa 40 ekor. 40 ekor dipelihara. Jadi 10 induk ini menghasilkan 40. 40 ini 20 jantan, 20 betina. Yang jantan dijual untuk beli pakan. Pakannya siapa? Betina. Ya memang utang sebentar lah ayamnya. Utang 3 bulan Bapak Ibu. Tolong jangan dikasih bunga.
Nah, kalau Bapak Ibu orang yang bertanggung jawab, saya minta tolong, ketika sudah pelihara ayam 10, tolong tanam jagung 1 kilo. 1 kilo tadi keluar berapa kilo Bapak Ibu? Keluar 100. 100-nya keluar di bulan kedua, 100 kilo. Bulan kedua. Bulan kedua kita induk kita tetap 10. Anakan kita sudah 20, ditambah anakan yang baru 20. Yang jantan tidak saya hitung ya, boleh ya? Boleh. Terus bulan ketiga, seinduk kita tetap 10. Di sini 20, di sini 20, di sini 20 lagi. Ya memang kalau ini hidup. Kalau mati tolong dikubur. Ya ini kan hitung-hitungan Bapak Ibu. Bulan keempat tetap sama 10, 20, 20, 20 dan 20. Bulan kelima sama 10, 20, 20, 20, 20 dan 20. Bulan keenam induk kita sudah tambah atau belum? Sudah, yang 20 ini jadi induk, ini jadi 30. Tapi di sini tetap sama 20, 20, 20, 20 dan 20. Bulan ketujuh induk kita tambah atau belum? Tambah. Jadi berapa? 50. 20, 20, 20, 20 terakhir nambah enggak berarti? Karena 30. Jadi berapa berarti? Ayo berhitung dulu. Pak, saya ini datang belajar pertanian, Pak, bukan belajar matematika, tapi minta maaf. Pertanian itu isinya matematika Bapak Ibu. 60 ya. Dari mana 60? 40, ini kan keluarnya ditambah lagi 20 tambah lagi 80 ya. 120 dibagi 2, betul ya? 60, pinter sekali. 60 di sini. Oke, clear. Terus bulan ke-8 berapa induk kita? 70, 20, 20, 20, 60, terus jadi berapa yang sini? 50 nambah lagi 20, 20 berarti 40, berarti 100. Wah, sudah pinter ya. Nah, cara ngitung begini Bapak Ibu. Kalau di YouTube memang tidak bisa ngitung seperti ini ya, karena Bapak Ibu pelatihan ngitungnya begini sudah. Ini bedanya sekolah sama cerita. Sudah, stop dulu di bulan yang ke-9. Bulan ke-9 berapa induk kita? 90. Oke, dari 90 Bapak Ibu seleksi tinggalkan 50. Cari yang terbagus 50. Stop di 50. 50 itu adalah pijakan permanen. Kenapa kok 50 pijakan permanen? 50 ini Bapak Ibu anakannya sudah berapa per bulan? Kalau fairnya 50, sekarang telurnya saya anggap semua jadi 1 sudah. Kita seleksi, kita neteskan, sudah pinter semua. 50 netesnya berapa Bapak Ibu? 50 kali 40 ya, betul ya? Berapa? 200. Berarti di sini Bapak Ibu sudah bisa produksi 200 ekor per bulan. Sekarang pertanyaannya, ayam itu besar anggap aja 4 bulan. Untuk menjadi 4 bulan itu butuh pakan 4 kilo. Saya ulangi, kita fix dulu deh 1 bulan 200 ekor produksi. Oke ya. Setiap ekor itu butuh 4 kilo jagung. Berarti setiap bulan butuh 200 kali 4 kilo. Sama dengan berapa? 800. Induk kita 50. 50 kali 200 gram. Ketemu berapa per hari? 10 kilo. 1 bulan 300 kilo. Berarti kebutuhan pakan kita per bulan adalah 1.100 kilo. Jagung berapa yang kita tanam supaya per bulan ketemu 1,1 ton? Berapa? 11 kilo.
per bulan. Berarti kalau 11 kilo per bulan berapa hektar? 1 kilo 300 meter. Sudah rumusnya. 3.300. Berarti gara-gara saya punya induk cuma 50, saya harus tanam jagung anggap aja 3.300 per bulan atau 6.600. Karena panennya 2 bulan. Sampai di sini paham? Pahami dulu sebentar, saya tak ngopi. Coba direnungkan dulu. Nanti saya kasih pertanyaan. Nah, kalau Bapak Ibu kepingin cita-cita jadi miliarder, itu minimal setiap bulan harus produksi 1.000 ekor yang dijual. Kalau 1.000 ekor berarti berapa induk? Ayo coba dinalar dulu, Ayo sampai ngeh. Pak, saya dulu waktu matematika kabur terus ya, Pak. 50 keluar 200. Kalau 1.000 berarti 50 dikalikan 5. Berarti berapa induknya? 250 induk. Kalau 250 induk butuh tanah berapa ribu meter? Berarti ketemu berapa? 3,5 hektar. Gimana? Enggak lah, kan enggak ikut kita yang tanam. Siapa yang tanam? Petani. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Ini kata kunci. Orang ketika belajar jadi orang kaya, tanah itu belikan dekat rumahnya, betul atau tidak? Pertama rumahnya segini, terus tanahnya ini tanah tetangga, dibeli atau tidak? Kepengen dibeli-beli di mana? Jauh atau rumah atau samping rumah? Samping rumah. Ingat baik-baik, kekayaan itu memperjauh jarak. Saya tunjukkan, hati-hati terjebak di kekayaan. Dulu rumah kita di sini, tetangga kita di sini. Gara-gara kita kaya, kita geser dia. Betul atau betul? Tambah lama, tambah habis enggak kira-kira? Berarti semakin lama kita semakin jauh atau dekat dengan tetangga? Semakin jauh. Ini serius Bapak Ibu. Ini bergurau tapi serius. Harta kalau salah ngatur memperjauh jarak dengan tetangga. Jadi kalau besok punya rezeki jangan beli di samping rumah. Biar tetap dekat dengan tetangga. Ini bergurau tapi ini benar kok. Lah Bapak Ibu ketika sudah jalan dengan konsep ini, Bapak Ibu mulai buat planning. Pupuk sudah bisa buat. Nanti Bapak Ibu kan belajar buat pupuk nih di sini, betul atau tidak? Lah nanti kotorannya mulai diolah, semua diolah. Kalau kita sudah punya batang jagungnya terpaksa pelihara sapi atau tidak? Saya jamin Bapak Ibu pasti berupaya punya sapi. Kenapa kok begitu? Bapak Ibu akan sakit hati ketika lihat petani bakar batang jagung. Betul atau tidak kira-kira? Duh sayang sekali kan gitu kan. Ini masukkan mulutnya sapi keluar uang. Saya ini cocok jadi stand up sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika sudah punya 3,5 hektar, berarti ada sapi berapa yang bisa dipelihara? Minimal dikalikan 2, ada 7. Ada 7 ekor sapi yang makannya gratis. Pupuknya kembali ke sawah. Kalau pupuknya kembali ke sawah, saya hitungkan. 7 ekor sehari makannya 30 kilo. Satu hari berapa kilo berarti Bapak Ibu? 210. Kali 1 bulan 6 ton 300. Umurnya jagung berapa bulan tadi?
2 bulan. Berarti totalnya 12 ton 600. Dibagi dengan 3,5. Anggap aja dibagi 4 berarti ketemu 3 ton. Nah, saya minta maaf. Pupuk dari sapi Bapak Ibu kembalikan ke sawah 3 ton per hektar. Sawahnya bagus atau tidak? Bagus. Yang coba bayangkan betapa kita hari ini setelah salah jalan. Biasanya kalau habis panen jagung diapakan? Dibakar. Tanahnya diambil kan? Hutang, betul kan? Terus habis itu tidak ada yang dikembalikan. Terus minta tanahnya bagus. Gimana ceritanya? Betul atau tidak? Tetapi gara-gara punya ini kita makankan sapi, kita kembalikan lagi ke sawah. 3 ton per hektar. Sawah itu bahagia Bapak Ibu. Tanahnya tambah lama tambah subur atau tidak kalau dipupuk terus seperti ini? Tambah subur. Terus habis gitu ada petani, Pak masih susah pupuk gitu, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya tertawa kan, ini salah jalan. Seperti saya dulu. Nah, dengan sistem begini Bapak Ibu, bisnisnya di mana? Di jagungnya? Ayam. Ayam sebagai apa? Daripada jual jagung, stabil mana? Jual jagung atau jual ayam? Ayam. Carilah yang pasti. Berarti kalau begitu jagung di sini, pertanian di sini akan sebagai pelengkap. Setuju? Pelengkap untuk suatu proses. Jadi TikToknya sini ada ayam, ada jagung, ada sapi. Sapi sebagai apa di sini? Mesin pupuk, pabrik pupuk. Sapinya beranak alhamdulillah, tidak beranak alhamdulillah. Tapi dia tetap menghasilkan fungsinya, makan dan buang kotoran. Sudah selesai tanggung jawab. Begitu loh Bapak Ibu. Akhirnya sapinya kalau cuma disuruh tanggung jawab makan gitu bahagia atau tidak? Sudah makan saja gitu loh Bapak Ibu ya. Bahagia dia. Nah, dari sini sudah satu siklus tercapai. Kalau begini ceritanya jadi miliarder mudah atau susah? Mudah. Asal dilakukan. Kalau cuma ditulis sampai kiamat. Nah, cara ngitungnya ngeh ini? Ngerti ya? Nyata atau tidak? Nah, pertanyaan yang muncul satu Pak. Pak, kenapa sudah pernah enggak pelihara ayam terus aratan mati? Saya mau tanya, fair ya, fair, jawab jujur. Kenapa kok bisa mati? Musim, gitu ya, yang disalahkan musim, gitu ya. Yang jelas kurang makan, itu fair itu. Iya. Yang menjadi masalah itu Bapak Ibu pelihara ternak tanpa menyediakan pakan. Kalau seandainya punya bank, punya cadangan pakan, kira-kira ternak itu sempat sakit atau tidak? Tidak akan. Kenapa kok tidak akan? Saya tunjukkan rahasia sakitnya ayam dari mana. Bapak Ibu kalau beli jagung di mana? Masih pakai konsentrat enggak kadang-kadang? Belinya di mana? Toko apa? Yang datang ke situ siapa? Peternak atau petani? Yang punya ternak kan? Yang punya ternak tadi ketika ayamnya sakit, beli obat enggak ke toko itu? Beli obat sama beli apa? Pakan. Betul atau betul? Penyakitnya dibawa enggak sama yang ayamnya sakit ke situ? Terus Bapak Ibu ketemu dia juga kan kadang-kadang kan? Ngobrol bareng kan? Salaman juga kan? Apa yang kasihkan? Terus Bapak Ibu pulang kan? Dikasihkan ke ayam kan? Pertanyaannya, siapa yang membawa ayam itu sakit? Kita seringkali nyalahkannya ayamnya dan cuaca. Terlalu. Supaya tidak terjadi hal seperti ini Bapak Ibu, berarti peraturannya tegas.
dilarang beli pakan. Kenapa kok harus dilarang beli pakan? Minta maaf, mobilnya dari pabrik pakan steril Bapak Ibu. Ngirim ke kandang, betul atau tidak? Kandangnya itu steril atau tidak? Belum tentu. Dari kandang A ke kandang B, dari kandang B ke gudang. Terus habis gitu diecer oleh orang banyak. Nyebarnya penyakit dari mana? Dari transaksi pakan. Supaya tidak sakit, tolong sediakan makanannya dulu. Kalau seandainya jagung di sawah Bapak Ibu, percayalah, ayamnya Bapak Ibu pasti sehat. Saya mau tanya fair, siapa di sini yang kebun sawit? Kebun sawit mana kebun sawit? Ada ayamnya enggak Pak di sana? Orang dilarang pelihara ayam, Pak. Orang dilarang? Oh dilarang ya. Coba aman lagi, yang punya ayam tidurnya di atas pohon. Ada ayamnya juga Pak. Tidurnya di mana ayamnya Pak? Dilepas gitu ya. Biasanya kalau orang tinggal di hutan Bapak Ibu, ayam itu tidurnya di atas pohon. Betul atau betul? Saya mau tanya, sakit enggak ketika ayam tinggal di hutan yang dilupakan itu? Enggak pernah sakit kan Pak? Kenapa ayamnya sakit? Saya fair. Ketika lihat ayamnya banyak mulai kepingin mengandangkan. Setelah dikandangkan dikasih makan bagus-bagus, tahu-tahu sakit. Betul atau betul? Ini kenyataan Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Kita memberikan sesuatu yang berbeda. Ada orang komplain ke saya, Pak, ayam kalau dikasih makan jagung terus nanti bosen gitu ya. Enggak komplain begitu? Percayalah, supaya ternak kita stabil, makanan harus stabil. Supaya tidak stres. Percayalah Bapak Ibu, ayam itu tidak kenal rawon, tidak kenal gulai, tidak kenal soto, makanya dikasih jagung itu bahagia. Percayalah. Nah karena itu di ayam Bapak Ibu saya buatkan, ini paham betul ya, clear ya? Sudah dibalik ya. Jadi ayam dengan jagung sudah clear juga tadi. Soalnya kalau tidak bisa jagung tadi tidak bisa ayam. Jagungnya tahu teorinya, ayamnya tahu teorinya. Sekarang kandangnya. Bapak Ibu, kalau ayam itu ayam kampung, tahu ayam kampung ya? Ayam kampung hobinya apa? Ceker-ceker. Kipu, tahu kipu? Mainan tanah gitu. Karena itu kita kembalikan habitatnya. Ayam kampung kita buatkan kandang Bapak Ibu, ini kandang saya terbaru yang saya akan ekspos, yang akan saya besarkan. Itu 2, 3, 4 tingkat lantai, tingginya 50 cm. Berarti total tinggi berapa? 2 meter. Oke. Ini harus dikasih selat. Selat itu kasih terpal atau karung. Dan medianya ini ada 3, kotoran sapi, kotoran kambing, dan sekam. Tujuannya supaya apa? Bapak Ibu sudah dicampurkan sama si ayam. Dan yang paling penting lagi, saya menyadari pakan ayam kita kalau sesuai dengan standar nutrisi kurang. Standar nutrisi itu semua makanan itu harus memenuhi unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Itu hukum wajib. Kalau kita mengikuti hukum wajib ini, tidak akan masuk. Tapi percayalah, pernah megang ayam yang di kandang sapi? Siapa yang punya kandang sapi di sini? Ada ayamnya tidak? Gemuk atau tidak? Kenapa kok bisa gemuk Pak? Makan apa dia? Enggak tahu kan Pak, pinter betul Pak, enggak tahu Pak. Saya juga enggak tahu Pak. Karena dia makan yang kita tidak tahu. Yang dia makan itu hanya Bapak Ibu minta maaf. Sapi kadang-kadang makan rumput, betul ya? Rumput ada bijinya atau tidak? Ada. Kenapa orang petani tidak mau gunakan kotoran sapi untuk pupuk di sawah? Karena kotoran sapi yang dibawa ke sawah bawa biji rumput. Jadi maunya tanam padi, tumbuhnya rumput. Petani marah.
Akhirnya jangan pernah bawa kotoran sapi. Supaya kotoran sapi itu bersih dari rumput, kita perlu scan, penyaring Bapak Ibu. Ada enggak penyaring yang cuman nggak bisa milah kotor biji rumput kira-kira? Ada, namanya ayam. Lu serius Bapak Ibu. Ayam itu kalau ada rumput baru tumbuh, dia langsung makan. Ketika kotoran sapi nih, pluk gitu ya Bapak Ibu ya, ada kotoran, ada bijinya kan? Biji kena air ngembang atau tidak? Ngembang, sebagian ngembang, sebagian pecah. Ketika pecah ketemu ayam dimakan. Karena itu kotoran sapi dan kotoran kambing ini kita taruh di situ. Terus yang kedua, Bapak Ibu pernah tahu ayam makan rumput? Mau atau tidak? Mau. Coba cek, besok pagi rumputnya itu akan tetap panjang Bapak Ibu. Utuh, setuju atau tidak? Sapi yang punya gigi dikasih jagung, besoknya kotorannya berisi jagung, utuh jagung. Tapi ayam yang enggak punya gigi dikasih jagung yang keras, jagungnya hilang Bapak Ibu. Jadinya warna hijau. Betul atau betul? Artinya apa? Ayam itu tidak punya kemampuan mengolah rumput. Supaya karena makanan kita nanti ayamnya vegetarian, ayam vegetarian itu makannya kangkung, bayam, sayur, asola. Itu rumput atau bukan? Tumbuhan kan? Supaya itu bisa terolah, berarti kita perlu mikrobanya sapi, kita bawa ke ayam. Di mana itu? Ya cuma di kotoran ini. Nah, nanti coba cek baik-baik. Ayam yang tinggal di atas kandang sapi, ketika dia makan rumput, rumputnya jadi hancur. Itu namanya pemindahan bakteri. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu, kotoran ayam sendiri kan banyak yang belum tercerna sempurna. Ketika dia jatuh di kotoran sapi dan kotoran kambing, dia akan terurai dan keluar mikroorganisme dan itulah yang dimakan ayam. Sehingga apa? Ayamnya gemuk. Keluarnya ini, gabungan ini keluar namanya vitamin B kompleks. Tahu vitamin B kompleks Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sakit, demam, badannya sakit semua, kalau disuntik, kalau diinjeksi, terus injeksinya rasanya sakit, itu dikasih neurobion biasanya. Neurobion itu isinya B kompleks. Nah, supaya ayamnya tidak pegelinu Bapak Ibu, dikasih media ini. Siapa yang pernah mau flu? Ada? Mau flu itu badannya sakit semua tidak? Sakit semua, berat gitu kan? Itu obatnya pasti dikasih vitamin B kompleks. Terus baru dikasih obat tidur. Obat flu itu tidak ada obatnya Bapak Ibu. Penyakit ayam yang paling ganas itu disebabkan penyakit apa namanya? ND, telo, betul ya? Tahu tetelo? Tetelo itu penyebabnya apa? Virus. Kalau virus ada obatnya atau tidak? Tidak ada obatnya. Jadi kalau ayam sudah tahu penyakit yang membunuh itu adalah virus dan virus tidak ada obatnya, berarti obatnya cuma satu, yaitu antibodi. Berarti peraturannya kan tegas, penyakit dilarang masuk. Supaya penyakit tidak bisa masuk, ayam kita harus punya antibodi. Antibodi itu apa? Salah satunya makanan dan vitamin. Terus nanti Bapak Ibu akan belajar buat namanya kuteja. Nanti praktek, tolong dilakukan. Mudah atau susah? Lah Bapak Ibu nanti tanya, Pak, kalau saya kepingin jadi miliarder deh, punya penghasilan 20-40 juta, sudah bahagia atau belum? Sudah bahagia, butuh luas berapa? Gini kandangnya. 1,2, 1,2, 1,2, 1,2. Ini lebarnya 1,2 Bapak Ibu. 1,2 tambah 1,2 tambah 1,2 tambah 1,2 ketemu berapa?
12 meter dikurangi 4,8 ketemu berapa? 7,2 dibagi 2 ketemu berapa? Nah, kalau Bapak Ibu kepingin punya ayam 1000 per bulan, kandangnya ukurannya cuma 12 kali 12. Luas atau sempit? Sempit. Terus yang umbaran ini untuk induk. Ini untuk induk. Ini untuk ayam, untuk ayam, untuk ayam, untuk ayam. Tingkatnya 4, 1 meter isi 20. Berarti satu kandang isi berapa? 40. Kalau panjangnya 2 meter berarti 80 80 kali 2 160. Kandangnya ini karena ini 12 ketemu 6 kali itu 2 3 4 24. Yang 4 kandang untuk brooder, untuk oven, yang 20 kandang untuk pembesaran. Sehingga kapasitas total di sini bisa 20 kali 160, 3.200. Satu bulan di open 4 kandang 20, ini di 1 sampai 3 bulan. Kalau segini kira-kira bisa bayangkan? Saya minta tolong ya, jangan dibangun kandang besar kayak gini jangan. Satu-satu aja. Jadi bentuknya ini miring ke sini. Terus yang ini miring gini. Nah, ini kandang umbaran ini terbuka, semi terbuka. Mudah atau susah kandangnya? Mudah. Jadi kalau kepengen jadi miliarder modalnya segini cukup Bapak Ibu. Loh Pak, ini belum jadi miliarder, ya tambahi lagi lah. Nah, ini satu pen, saya nyebutnya satu pen itu satu klaster. Segini Bapak Ibu untuk satu orang yang kerja. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil, buat lagi kandang berikutnya, satu orang lagi yang kerja. Buat lagi berikutnya, satu kandang lagi yang kerja. Tapi sistemnya harus terbentuk. Oke, sampai di sini dulu biar tidak bingung dulu. Ayo coba direnungkan dulu. Pak, kalau yang umbaran itu yang di bawahnya aja pas satu di lantai dasar ya kayak yang umbaran. Iya, di lantai bawah Pak, di luar Pak. Harus kena matahari ya. Terus di sini aja kasih atap, kasih tempat telur sama tempat tidur. Ini 100, ini 100. Mudah atau susah? Terlalu simpel? Nanti kalau pertanyaan nanti malam ya, santai. Kalau seandainya ada pertanyaan tolong dicatat. Oke, saya akan lanjutkan boleh? Ayam sudah selesai. Sekarang saya akan jelaskan ke kambing. Kambing ini Bapak Ibu adalah konsep saya yang saya cita-citakan itu untuk orang-orang di desa. Siapa yang punya anak SMP di sini atau SMA? Ada? Ada Pak ya. Kepengen jadi miliarder anaknya? Saya minta tolong pulang dari sini belikan kambing 1. Kalaupun di kota pelihara 1 buat kandang yang bagus taruh di depan rumah. Kalau kambing 1 kan jadi hiasan, betul atau tidak? Orang bisa pelihara kucing ya sama-sama buang kotoran ke Bapak Ibu. Ini pelihara apa? Kambing. Begini, bukan masalah kambingnya, masalah ilmunya. Masalah ilmunya. Program ini Bapak Ibu yang kambing ini Bapak Ibu saya rancang untuk mereka yang SMP dan SMA. Seringkali ketika saya di hutan, ketika saya untuk masyarakat hutan, saya seringkali ketemu masyarakat yang no hope, tidak ada harapan. Mereka selalu berkata, saya tinggal di hutan Pak, saya orang miskin, saya tidak punya peluang apa-apa. Padahal minta maaf, kalau di hutan semua lahan warnanya apa? Hijau. Rumput banyak atau sedikit? Potensi sebenarnya banyak, tapi mereka seringkali berkata tidak ada harapan atau madesu.
masa depan suram. Padahal kambing ini Bapak Ibu adalah hal yang luar biasa. Teori yang sering kali saya ajarkan adalah dari 1 ekor kambing menjadi miliarder. Ini saya ditertawakan banyak orang, dihina, dibully dan sebagainya, tapi saya tetap bahagia. Kenapa saya tetap bahagia? Karena yang bully tidak punya kambing. Kan betul kan? Betul. Karena yang bully-bully itu tidak pernah punya ternak dia. Kalaupun punya ternak salah jalan. Kenapa salah jalan Bapak Ibu? Ingat konsepnya. Bapak Ibu ternak itu mau investasi atau kerja? Invest. Banyak orang salah jalannya ternak kambing itu sebagai kerja. Sehingga apa? Dia akan terfokus hanya menghitungkan untung dan rugi laba saja. Tetapi kalau kambing itu adalah invest, itu berbeda konsepnya. Ayo, siapa yang sudah pernah punya kambing di sini? Yang 10 sampai 20 ekor ada? Tidak ada ini? Berapa Pak? Dulu 20, tapi mati 8. Iya, sekarang? Loh, sebentar Pak. 20 mati 8 tinggal 12 Pak. Oh, dipotong. Baik. Oke. Saya ngitung yang kecil dulu ya, 6 ya Pak ya. Oke, enggak apa-apa. Yang hitung kambing 6. Setiap hari ngasih makan Pak? Pasti? Pasti. Oh, diumbar, alhamdulillah. Kambing apa Pak? Kambing kacang. Bapak Ibu tahu penyakitnya kambing dulu? Kambing itu penyakitnya paling banyak apa? Kenapa bisa kembuh? Makan daun muda. Bapak-bapak hati-hati. Jangan makan daun biar tidak bikin kembung. Daun muda itu paling bahaya Bapak Ibu. Nah, supaya sudah tahu penyakitnya kambing adalah daun muda. Berarti kalau begitu kita harus ngasih makannya daun tua. Bukan tua Pak, pakan yang stabil. Banyak orang mereka gunakan pakcong, odot, rumput gajah, betul ya? Saya mau tanya jujur. Kalau pas kita santai Bapak Ibu dan pas stok pakan kita aman, kita bisa panen yang tua, betul atau tidak? Kalau Bapak Ibu sendiri secara pribadi kepengen beri kambing itu yang seger atau yang tua? Seger itu muda atau tua? Muda. Kenapa? Ini enak kelihatannya, baik kan gitu kan? Nggak tahu itu racun bagi kambing. Jadi saya katakan jujur, ini saya katakan jujur ya. Orang yang baru pelihara kambing, beli kambing banyak, betul kan? Terus sebentar-sebentar dikasih makan kan gitu kan? Yang dicarikan itu yang muda atau yang tua Bapak Ibu? Pucuk-pucuk kan? Itulah membunuh kita. Hobi ada teman datang ngasih makan kan gitu kan? Kalau pas seneng-senengnya, itu pacaran itu 2 tahun, 3 tahun, habis gitu kan sudah bosan. Kalau sudah bosan sistem. Makanya di teori saya pelihara kambing 1 itu mudah. Sampai 100 susahnya minta ampun. 1000 gampang. Kenapa kok 1000 gampang Bapak Ibu? Karena 1000 itu bukan kita yang kerja. Kalau 1 gampang karena kita yang kerja sendiri. Sampai 100 itu bingung nyuruh orang atau kerja sendiri. Nyuruh orang tidak cukup uangnya, kerja sendiri tidak cukup waktunya. Karena masa transisi. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, sudah terbentuk sistemnya, baru bisa 1000 gampang. Nanti saya akan tunjukkan triknya, di mana kita bisa mandiri. Oke, saya ngitung dulu 6. 6 ini Bapak Ibu setiap hari rata-rata kambing itu pakannya 4 kilo. Berarti sehari 24 kilo. Nah, kalau sehari 24 kilo, kalau saya kambing, saya seneng yang stabil. Pak bisa tanam jagung di sana Pak? Jagung manis bisa enggak Pak? Laku atau tidak Pak? Berapa 1 biji? Satu jagung begini, buah. 1000 aja ya, boleh ya? Oke. Ini konsep Bapak Ibu.
Gara-gara saya punya kambing 6 ekor yang setiap hari saya butuh pakan 4 kilo, berarti saya harus tanam jagung. Tanam jagungnya berapa banyak dikalikan 4. Karena 1 kilo isi 4 batang. Berarti ketemu berapa? Anggap aja 100 kilo boleh? 100 kilo. 100 batang. Setiap hari saya butuh 100 batang. Anggap aja 100 batang Bapak Ibu kan tidak semua hidup nih. Ada yang mati kan? Saya tanamnya 150 deh. 150 batang. Nah, karena saya tanam 150 batang sehari, 1 meter persegi Bapak Ibu, kalau tanam jagung berisi 10 buah, 10 tanaman. Anggap aja yang hidup sekitar 7. Begitu. Nah, 10 ini berarti 150 dibagi 10, ketemu berapa Bapak Ibu? 15 meter persegi. Umurnya jagung itu 80 hari. Berarti Bapak Ibu butuh berapa luas? Ketemu berapa? Nah, saya pelihara 6 kambing, ini dengan anakan sudah cukup makannya ini. Saya harus punya tanah 1.200 meter persegi. Kenapa kok ini penting sekali? Kalau kita ternak-ternak saja, jagung-jagung saja merugi dua-duanya. Tetapi kalau bersimbiosis mutualisme akan saling menguntungkan. Saya kan hitungkan, gara-gara saya punya 6, setiap hari saya panen jagung 100 biji. 100 biji kalau harga 1.000 berarti pendapatan berapa Bapak Ibu? 100.000. Kali 30 hari ketemu berapa? 3 juta. Saya minta maaf, punya kambing 6, cari untung 1 juta per bulan itu sudah berat. Kalau dengan konsep ini pendapatan kita dari mana? Jagung. Pasti mana kambing sama jagung? Ingat, yang pasti, yang dipilih. Tugasnya kambing di sini sebagai apa? Pabrik pupuk dan tempat buang pakan. Pabrik pupuk kambing paling keren Bapak Ibu, langsung digranul, nggak usah beli matahari. Nah, gara-gara kambing saya punya penghasilan. Jadi kalau kambingnya beranak, alhamdulillah, betul atau tidak? Kambing tidak beranak, alhamdulillah, yang penting masih bisa makan. Jadi fungsi kambing bisnis atau investasi? Investasi. Mudah atau susah? Loh Pak, kalau 6 aja 1.200 Pak. Lah kalau kambing saya 1.000. Banyak atau sedikit berarti tanahnya? Banyak. Tapi saya tunjukkan, Bapak Ibu belajar di sini untuk jadi pemimpin. Punya kambing 1.000 mungkin atau tidak? Mungkin. Dan harus. Kenapa kok saya katakan harus? Bapak Ibu pernah beli sate? Di desanya Bapak Ibu ada warung sate atau tidak? Ada. Satu warung yang habis 1 ekor per hari, warungnya besar atau kecil? Biasa kan? Bukan warung yang besar kan? Saya minta maaf, ngelayani 1 warung yang setiap hari habis 1 ekor. Sederhana atau tidak? Sederhana kan? Tahu induknya berapa untuk bisa ngelayani 1 warung 1 ekor itu? Ingat baik-baik. Kambing itu hitungannya 7 Bapak Ibu. Setiap 7 bulan, kalau kambing kecil dia akan beranak. Anggap aja beranaknya 2, ada yang mati, tinggal 1, boleh? Berarti kalau setiap hari 1 kali 1 bulan ketemu berapa? 30 dikalikan 7 ketemu berapa? Kalau Bapak Ibu ngelayani 1 warung itu butuh induk 210 ekor. Seandainya di desa 1 warung itu wajar atau tidak? Wajar. Ayo kita hitungkan, kalau induknya butuh 210 belum pejantannya ini, kalau dengan pejantannya jadi 250.
Kalau dengan anak-anakannya dihitung Bapak Ibu, ini ketemu 7 kali 200. Ini anakannya ada 1000 ini. Dibagi 7, 30 kali 7, 200 saja. Jadi total induk ini bisa isi kambing 400 ekor. Yang kita hitung cukup induknya Bapak Ibu, 250. Kalau 250 berarti butuh lahan berapa Bapak Ibu? Ayo tolong dibantu ngitung. Karena jam kritis biar berpikir. Sudah inilah 6.200 perbandingannya, betul ya? Berarti 1 ekor berapa? 200 sudah. 1 ekor sama dengan 200 meter persegi. Kalau butuh 250 kali 200 ketemu berapa Bapak Ibu? 5 hektar atau 50 hektar? 50 ditambah 0,4. 50. Nah, berarti 5 hektar. 5 hektar. Betul ya, 5 hektar ya? Jagungnya berapa berarti per hari? Pak, kok diajak ngitung terus toh Pak? Ini sepaneng ini nanti ini. Karena itu coba bayangkan dulu Bapak Ibu sebelum berhitung. Kalau punya anak yang pinter suruh jadi apa? Dokter. Kurang pinter turun dari dokter, betul ya? ASN gitu kan? Yang enggak pinter jadi apa? Petani. Lah kalau petani yang enggak pinter terus disuruh ngitung kayak gini ya. Bersyukurlah Bapak Ibu bukan petani kan. Nanti yang ngajari petani. Pertanian harus hitung-hitungan Bapak Ibu. Kalau enggak hitung-hitungan gelondong. Percayalah. Lah kalau ngawur aja ngingu, pokoknya ngingu lah mati toh Bapak Ibu. Jagungnya enggak dihitung, pakannya enggak dihitung, kambingnya enggak dihitung, yang penting jalan aja gelondong Bapak Ibu. Ayo kita hitung, berarti jagungnya ada berapa nih kalau kita tanam di sini 5 hektar? Gampangnya sepele gini loh Bapak Ibu. 5 hektar dibagi dulu berapa? 50.000 dibagi dulu 80, ketemu berapa? Berapa? 5.000 dibagi 8? 6? 625. Betul ya? 625 dibagi 30. Ketemu berapa? Anggap aja 21, 20 gitu aja ya. Boleh. Bener ya? 20 meter ya cuman ya? Gak salah ini. 50.000 dibagi 80, betul 625? Betul ya? Oh. Masa sih Pak? Salah lah. Ayo kita hitung dari bawah. 250 dikalikan 4 ketemu berapa? 1 ton. Betul ya? 1 ton dikalikan 4. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketemu 4.000 batang. 4.000 batang, tanamnya anggap aja 6.000. 6.000 dibagi 10. Ketemu 60, harusnya ketemu 60 Bapak Ibu. Per hari. Sebentar, kok malah salah saya. Ini kan 4.000 batang jadi 6.000, oh 600, salah nolnya. Betul ya 600 ya? Nah itu baru betul. 600 dikalikan 8, 48, nolnya 3, betul ya? Nah ini kan 50.000 berarti ya, betul ya? Sudah. Ini saya bersyukur pernah belajar akuntansi, jadi bisa mengaudit Bapak Ibu. Audit itu dihitung dari atas, tidak bisa dihitung dari bawah. Berarti setiap hari berapa meter? 600. Jagungnya per hari berapa batang? 4.000 dikalikan 1.000 ketemu berapa? 4.000 dikalikan 1.000 ketemu berapa? 4 juta. Kali 1 bulan ketemu berapa?
Untung mana? Jualan kambing setiap hari 1 sama setiap bulan 120 juta. Kambingnya 1 hari 1 juta, kali 30 ketemu berapa? Dari makannya dapat berapa? Kambing jadi bonus atau jadi pekerjaan? Bonus. Bahagianya kalau ngitung. Jual jagungnya kemana? Nah, sekarang ini pertanyaan bagus ini. Bapak Ibu, sekarang kalau tanam jagung sehari 1000 batang, 1000 buah, masih bisa jual mungkin. Tapi kalau pendatang baru bawa ke pasar, dipercaya atau tidak? Tidak akan. Tetapi saya katakan jujur, pelihara kambingnya kan jangan dengan 200 dulu toh. Bertahap. Yang kita bangun adalah market. Tapi saya kasih bocoran Bapak Ibu. Pernah tahu gula jagung? Ya, gula jagung itu butuh jagung muda. Jadi paling stabil jual jagung. Kalau seandainya ini kan 1000. Kalau seandainya harga jagungnya turun jadi 500. Bahagia atau tidak? Masih untung atau tidak? Masih untung. Pupuknya gratis kok. Betul enggak? Yang kita butuhkan tadi jagungnya atau kambingnya atau Bapak Ibu? Enggak lah. Yang kita butuhkan kan kambingnya dulu. Betul atau tidak? Ini kan rumput gajah atau Bapak Ibu? Rumput gajah yang ganti namanya jagung. Kalau Bapak Ibu manen rumput gajah dulu untung atau rugi? Rugi kan? Sama-sama keluar tenaga kan? Sama-sama mupuk kan? Jagung bedanya cuma nambah 1 biayanya beli benih. Perawatan, tenaga juga sama saja. Rumput gajah juga sama saja, tenaga sama. Lah kalau jagung ini bonusnya masih dapat jagung. Percayalah, kalau yang lain jual 1.500, Bapak Ibu jual jagung harga 500 di demo. Betul atau tidak? Ada Pak di Facebook itu komunitas jagung manis gitu. Obral jagung harga 500, semua pembeli datang ke sini. Apalagi kalau setiap hari yang lain mati. Nah, tapi ini repot Bapak Ibu. Ini enggak tahu salah atau benar ya. Kita naik itu pasti ada yang diinjak. Betul atau betul? Nah, supaya mereka enggak terinjak, ayo ikut cara yang benar. Kan gitu aja ya. Kalau begini kita harus perang murah atau perang mahal? Murah. Makanya jangan sakit hati. Petani yang tidak tahu akan demo harga selalu mahal, betul atau tidak? Ke depan harga akan murah. Siapa yang murah dia akan jadi pemenang. Kalau kita tidak bisa lebih murah dari harga impor, kita akan mati. Karena itu goal kita adalah kemandirian supaya kita jual harga semurah-murahnya. Supaya apa? Kita ekspor. Kualitas terbaik. Kalau harga murah kualitas terbaik itu namanya ibadah. Itu menghibur diri saja. Loh, kalau dikasih mahal alhamdulillah. Kalau dibeli murah ibadah. Supaya kita tidak marah. Bahagia sekali siang ini. Jadi bahagia Bapak Ibu seperti ini. Jadi minta maaf, jangan berdiri sendiri, jadikan satu siklus. Kalau sekarang kambingnya makannya tebon yang usia 80 hari, ada kembung enggak di kandang? Enggak ada. Kambing stres enggak di kandang? Enggak ada. Bisa stres ya? Oh kurang gemuk? Enggak, nanti ada yang menggemukkan. Saya kasih trik lagi. Tahu jagung Bapak Ibu? Fair, tahu jagung tidak? Jagung itu ada yang namanya janten. Betul atau tidak? Pasti atau tidak? Pasti. Kalau sekali-sekali kambing dikasih baby corn gitu bahagia enggak dia? Bahagia, itu yang menggemukkan. Baby corn itu yang menggemukkan. Gulanya tinggi, karbohidratnya
tinggi. Sekali-sekali saya minta maaf. Ini tadi kita butuhkan cuma 4.000, betul ya? Kita tanamnya berapa? 6.000. Ada jagung bawang apa yang bogang ya? Itu manis atau tidak? Tolong sekali-sekali dikasih spesial. Digiling halus untuk comboran, bahagia sekali. Sapi, kambing, ayam dicomborkan namanya jagung muda, jagung manis, dia sorak-sorak bergembira. Nanti kalau gitu kapan lagi ya? Sudahlah Bapak Ibu, percayalah. Ayam, kambing, sapi itu seneng yang manis-manis. Tapi tenang, enggak apa-apa, dia tidak akan kena diabetes kok. Bahagia tidak di sini? Nah, yang dibuat berhasil adalah pakan itu harus stabil. Ada orang protes nanti ke saya, Pak, ini kita tidak berbagi kambingan. Kenapa kok begitu? Kalau setiap hari makannya cuma jagung, terus kan dia kadang-kadang juga kepingin makan rawon, Pak. Betul atau tidak? Saya mau tanya, Bapak Ibu sudah makan nasi berapa tahun? Sebentar, sudah bosan atau belum makan nasi? Coba ya orang Indonesia ya, makan mie sampai 1 mangkok penuh, masih lapar atau tidak? Makan roti 1 baskom deh, masih lapar atau tidak? Kalau tidak dikasih nasi, betul atau tidak? Nah, itulah hebatnya Indonesia. Kalaupun di luar negeri pun sama kok. Orang Indo itu kalau di luar negeri yang dicari itu nasi, Ibu. Karena nasi itu makanan pokok. Jadi ternak kita juga sama. Nah, cara bisnisnya bagaimana? Ini kan kalau bisnis sudah settle, sudah matang, sudah terintegrasi. Mulainya dari mana? Untuk menciptakan pasar 1 ekor ini loh, tidak gampang. Orang seringkali nyepelekan, oh jual 1 ekor kambing gampang, coba jual ke Blante. Harganya kan dipakai sepak bola. Sudah kadang-kadang nggak dibayar, murah lagi. Cara yang harus kita bangun adalah kita harus belajar juga jadi pedagang. Pedagangnya di mana? Di sini sekolahnya. Sebelum Bapak Ibu ke breeding, ini breeding. Bapak Ibu harus belajar ke fattening, penggemukan. Kenapa kok harus kita belajar ke penggemukan? Karena apa? Di situ ilmunya. Ini kalau sudah settle, ini kalau sudah mapan. Karena apa? Ketika sudah pakai seperti ini sudah mesin uang yang bergerak. Karena sudah lumayan kan 120 juta per bulan, modal tidak terlalu besar, ini tidak sampai 1 M modalnya. Dan tidak ada usaha Bapak Ibu 1 tahun balik modal dengan investasi 2000% gitu, tidak ada. Ini investasinya kecil tapi kembalinya berlipat-lipat kali ganda ini. Nah, sekarang bagaimana untuk mencapai ini? Teorinya di sini. 1 ekor kambing kita harus besarkan 6 bulan harus bisa dipotong. Berarti makanannya harus bagus atau tidak? Harus bagus. Pernah tahu Bali Bull? Yang orang ngapak, ada enggak Republik Ngapak di sini? Banyumas, mana Banyumas? Kemarin ada 1 ya. 1 saja Banyumas, ini Republik Ngapak Indonesia. Di sana ada Bali Bull, sekarang lebih keren lagi, Bati Bull. Di bawah 3 bulan. Berarti kambing masih nyusu ini. Tapi harganya mahal Bapak Ibu. Lah, supaya kita bisa menciptakan sapi, kambing yang berkualitas tinggi, umur tidak boleh tua. Tapi kualitas yang terjaga. Yang membuat gemuk apa Bapak Ibu? Sebentar, untuk bapak-bapak ada, untuk manusia aja. Makanan yang membuat gemuk itu apa? Karbohidrat. Karbohidrat larinya kemana? Ke gula, betul ya? Nah, berarti yang membuat gemuk itu rasa manis, betul? Nah, kalau kambing 1 ke 1, pelihara 1 ekor, perlakukan dia seperti manusia. Kambing itu perlu dimasak atau enggak makanannya? Enggak perlu. Singkong. Singkong ini apa? Rasanya apa? Dimasak.
Supaya lebih enak, supaya lebih manis, diapakan? Diberi ragi. Betul atau tidak? Ketika sudah diberi ragi, orang makan itu difermentasi, Bapak Ibu, gemuk atau tidak kalau begitu? Sudah geraknya kurang, sudah makannya manis, difermentasi, gemuk atau tidak kira-kira? Pasti gemuk. Lah, ketika ini gemuk Bapak Ibu, tapi saya katakan jujur, karena gemuknya cepat, dia minta maaf, dia berlemak atau tidak? Berlemak. Percayalah kalau domba atau kambing yang balibul, ini suara apa tadi? Dapur ya. Nah, balibul dia pasti berlemak Bapak Ibu. Nah kalau berlemak ya enggak apa-apa, itu yang disenangi orang kan. Yang disenangi orang itu artinya disenangi orang itu dia kan seneng yang berlemak gitu kan. Kalau mau makan sate ada lemaknya atau enggak Bapak Ibu? Kalau makan gulai gitu ada lemaknya atau enggak? Ini sudah jam siang dikasih makanan lagi. Dengan cara ini Bapak Ibu, kualitas daging kita memang agak jelek, ada lemaknya. Tapi ketika lemak direbus akan dibuang, itu jauh lebih sehat. Yang tadi Bapak Ibu makan lemaknya sudah dibuang sih. Jadi tinggal dagingnya saja, aslinya itu berlemak. Yang membuat empuk, kenapa? Karena ada lemak. Tapi manusia itu pintar. Untuk membuat wagyu sintetis gitu Bapak Ibu ya, bisa. Dagingnya disuntiki dengan lemak. Lemak biasa disuntikkan. Jadi akhirnya ini daging serat gini ada lemaknya banyak begini, ini suntikan Bapak Ibu. Yang lagi ngeren lagi satu. Sekarang ini gara-gara pelihara sapi itu rugi. Minta maaf ya, jangan sakit hati loh ya. Gara-gara pelihara sapi itu rugi dan tidak ketemu hitung-hitungan, sekarang muncul namanya printing daging. Daging palsu. Warnanya keren. Kalau Bapak Ibu saya tanya, makan nugget pernah? Bakso pernah? Tahu enggak itu kalau dari daging atau dari apa? Ya enggak tahu. Seandainya kita makan kebab, tahu enggak itu kebab daging atau apa? Enggak tahu. Makanya ketika Bapak Ibu membuat ternak sendiri, pasar harus dibangun sendiri. Setuju atau tidak kira-kira? Nah konsepnya ini, satu dimakani yang bagus, terus habis gitu dibesarkan. 6 bulan gemuk atau tidak? Pasti gemuk. Goalnya cuma satu, beli harga 500.000, dijual harga 1 juta. Cuman ini aja goalnya. Muluk-muluk atau tidak? Beli cempe harga 500 masih dapat atau tidak? Masih. Dijual 1 juta masih murah atau tidak? Murah. Siapa yang tukang belinya? Bakul sate. Kita jadi abdinya bakul sate. Satenya belinya enggak ada 1 juta, itu 1,5 juta, 1.700.000 gitu kan. Enggak apa-apa saya jual dulu 1 juta deh. Bahagia enggak tukang satenya? Bahagia. Setiap kali kita latih ke situ dia tanya lagi, kapan lagi kambingmu ada? Betul atau tidak? Kan ini panennya 6 bulan sekali. Betul kan? Yang lain jual 1,5 juta kita kalah 500, tapi kita punya kenalan. Terus yang kedua, daging yang kita berikan ini terbaik. Gara-gara daging yang kita berikan terbaik, dia nyandu enggak dengan punya kita? Nyandu. Dia kan langsung katakan, kalau kamu punya lagi kirim ke sini ya. Harganya masih murah, enggak apa-apa. Kerja bakti dulu sekolah. 1 bulan pertama beli 1, 6 bulan kita belikan 2. Ini sekolah. 1 tahun jadi 4. Masih sekolah, enggak ada untungnya ini. Rugi. Karena sekolah. Tapi kalau ini diputar dengan namanya jagung, kemudian diputar lagi, diinvestasikan lagi Bapak Ibu,
Ini ngeri. Ini adalah bunga yang berbunga. Ini ngalang-ngalai 7 keajaiban dunia ini. Coba bayangkan, 1 jadi 2 wajar atau tidak? 2 jadi 4 wajar atau tidak? Ini setahun. Orang masih melihat kita kambing kok sedikit, untung apa? Kan gitu kan? Tapi dia kan enggak tahu, yang kita lakukan itu sistem. Yang kita bangun itu bangunan tingkat 100, Bapak Ibu. Galinya lambat, enggak apa-apa, kuatkan pondasi. Begitu sudah 18 bulan jadi 8, 16, 32, 64. 64 stop. Jadi sekolah tahap pertama, ini sampai SMP. Kalau SMP, lulus SMP jadi SMA itu di sini nih. Stop. 64 aja kita rubah ke breeding Bapak Ibu, berarti setiap bulan 1 ekor. Setiap bulan 1 ekor beranak Bapak Ibu. 10 ekor beranak dibagi 7. Anak-anak SMA punya gaji 10 juta. Yang 5 juta buat gaji karyawan, yang 5 juta buat sangunya sekolah. Jalannya beda atau tidak kalau sekolah? Jalannya beda, ketemu gurunya dia melengus gini aja. Betul atau betul? Ketika sekolah dia serius atau tidak? Ya lebih serius, Pak. Kenapa lebih serius? Dia butuh ilmu supaya bisa berhitung. Lah, seandainya dia sampai kuliah dengan mempertahankan gaji 5 juta, dia kan sudah bukan lagi kerja cari ijazah, betul atau tidak? Masih butuh ngelamar kerjaan enggak anak seperti ini? Kalau dia sampai mau kuliah, berarti yang dia cari apa di sini? Ilmu. Sekolahnya beda atau tidak? Beda. Ini yang harus kita rubah. Hari ini anak-anak kuliah Bapak Ibu, gara-gara apa? Daripada nganggur di rumah kan? Fair. Daripada nganggur sana, kuliah sana. Betul atau tidak? Orang tua sepet lihat dia. S1 belum kerja. Ya sudah sana kuliah S2. S2 juga belum kerja. Terus kuliah S3. S3 terus ngelamar kerjaan. Bingung yang dilamar. Dijadikan apa gitu loh. Tetapi kalau kita bisa ciptakan pemuda-pemuda. Ini yang masih muda-muda kemarin mana? Ini 1, mana lagi kemarin? 2. Umur berapa ini? 22. Ikuti saya 24 sudah jadi miliarder. 24 ayam saya sudah 78.000. Setiap bulan saya bisa beli tanah 1 hektar. Ayo belajar. Ya jangan enak-enakan. Nggak ada ceritanya orang enak itu dulu enak-enakan. Nggak ada. Harus kerja keras. Ya. Ayo belajar. Pelihara kambing juga nggak apa-apa. Dikatakan gila dulu nggak apa-apa. Paling sedikit gini gitu aja, enggak apa-apa. Besok ketika sudah berhasil, yang ngomong gila tadi hormat. Oke, sampai di sini settle nih. Seandainya kita mau invest ada tenaga kerja yang nangani, kita lipat gandakan. Lipat gandakan. Ini loh dalam waktu 72 bulan itu 6 tahun Bapak Ibu. Ini sudah jadi berapa? Ini jadi 4.096. Ada orang seringkali pesimis mengatakan begini, loh kalau hidup Pak, kalau mati ya dikubur, modal cuma 1 ekor aja kok protes. Saya menghidupi teori ini Bapak Ibu, mati di angka 300 lebih, hampir 400. Teori ini yang saya hidupi. Sebelum Bapak Ibu ngomong begitu, saya sudah ngomong dulu, sakit, sewakit. Saya diingatkan itu bahagia. Kamu dulu mulai berapa? 3 ekor. Sekarang 1 ekor. Sekarang tinggal berapa? 3 ekor. Kan masih untung. Ya, diem saya. Ada sesuatu yang tidak bisa hilang. Ilmu dan pengalaman. Kalau seandainya ini lulus sungguhan Bapak Ibu, minimal ada 12 sampai 20 murid yang kita suruh megang ini. Seandainya sampai 4.000 dibagi 20 itu satu orang masih megang 20-an. 200-an.
200 itu sudah jadi company. Usahanya dari mana? Dari kambing sebagai investasi, dari jagung sebagai penghasilan. Dengan harga kambing berapapun, perang menang atau kalah kalau dengan cara ini? Menang. Saya minta tolong dilakukan. Nanti belajar membuat pakan dan sebagainya dikerjakan. Kalau pas kambingnya sakit, tolong dipotong, minimal 1. Tahu rasa dagingnya. Dan dibagi-bagikan. Kalau seandainya Bapak Ibu buat daging berkualitas, warung satenya bahagia belinya, dia nyari atau tidak? Ketika Bapak Ibu kambing sudah banyak, semua akan pesen. Nanti bahasanya berbeda. Pak, dulu itu saya sekolah. Sekarang harganya sama dengan pasar ya. Tapi dia tetap beli enggak kira-kira? Apa yang membedakan? Kualitas. Saya lihat wajah-wajah yang berbahagia. Jam berapa Bapak? Jam berapa minta tolong? 3:04. Oke, saya minta maaf, saya sudah telat ya. Bapak Ibu minta tolong kita stop di sini dulu, silakan praktek di kolam renang ya. Nanti sampai jam 4, pesen saya 1. Nanti jam 4 Bapak Ibu setelah break langsung pulang tidur. Jangan begadang lagi. Nanti malam kita begadang. Ya, minta tolong habis ini pulang, jangan habis ini, praktek, makan, pulang. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.